Pelatih Dewa United, Jan Alderey Kering, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya gagal mengamankan kemenangan saat menghadapi Persib Bandung. Padahal Dewa sempat berada dalam posisi sangat menguntungkan sepanjang pertandingan. Bermain di kandang sendiri, Dewa harus puas dengan hasil imbang 2-2. Hasil ini terasa pahit mengingat mereka sempat unggul 2 gol lebih dulu. Saya pikir para pemain bisa belajar. Jika saya mencoba mengajarkan sesuatu kepada mereka, mereka harus melakukannya. Karena hal-hal yang salah terjadi hanya berkaitan dengan kekuatan Persib Bandung. Mereka hanya punya bola-bola panjang ke depan gawang, tapi mereka bisa menyamakan kedudukan. Jan Alderey juga menyoroti detail permainan yang menurutnya menjadi penyebab timnya kehilangan kontrol. Ia menilai Dewa gagal mengantisipasi pola permainan sederhana dari Persib Bandung. Dan saya pikir jika Anda ingat bahwa mereka selalu datang, jika posisi Anda seperti ini, mereka akan selalu masuk ke dalam dan berada di depan gawang. Dan itulah alasan kami mendapatkan penalti. Dan kami harus saling berkomunikasi satu sama lain. Selain aspek taktik, kartu merah yang diterima Alex Martin menjadi sorotan utama. Jan Alderey menilai insiden tersebut sebagai kesalahan fatal yang berdampak besar terhadap hasil akhir tuntasnya. Persib Bandung akan menghadapi Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 24 April. Laga ini menjadi sangat menentukan bagi Persib Bandung untuk terus bisa berada di jalur juara. Persib Bandung wajib meraih kemenangan agar tidak disalip Borneo FC. Seperti dilihat di website resmi I-Liga, kick-off pertandingan Persib menghadapi Arema akan dilaksanakan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pesaing terdekat Persib Bandung, Borneo FC, sangat diuntungkan karena akan menghadapi tim papan bawah Semen Padang di Stadion Segiri pada Sabtu 25 April. Sedangkan Persija yang juga masih memiliki kans juara akan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta dalam laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Persib saat ini memang masih memimpin klasemen dengan 65 poin, sementara Borneo menempel ketat di urutan kedua dengan 63 poin, dan Persija di posisi ketiga dengan 58 angka. Jika Persib kembali terpleset saat menghadapi Arema FC, tentunya akan sangat menguntungkan bagi Borneo FC. Karena Borneo kemungkinan besar akan menang dalam laga menghadapi Semen Padang yang saat ini berada di urutan ke-17 dalam zona degradasi. 3 poin pun menjadi harga mati bagi Persib Bandung tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menanggapi santai sorotan terhadap lini belakang Persib yang kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Ia menegaskan tidak terlihat adanya masalah besar, terutama jika melihat konteks di lapangan. Menurutnya sepanjang musim para pemain bertahan tampil cukup konsisten dan minim kesalahan. Situasi di 2 laga terakhir pun dinilai tidak bisa dilepaskan dari kondisi pertandingan, termasuk saat Persib harus bermain dengan 10 pemain. Sepanjang musim, para pemain bermain tanpa kesalahan. Saat melawan Bali, kami kebobolan 2 gol dengan 10 pemain. Itu tentu berbeda dengan situasi 11 lawan 11. Untuk laga terbaru, Boyan memilih tidak banyak berkomentar soal proses gol yang bersarang ke gawang timnya. Ia menyeratkan akan membahas hal tersebut melalui jalur resmi dalam laporan pertandingan. Kebobolan 2 gol menghadapi Dewa, dan saya tidak ingin memberikan komentar tentang kedua gol tersebut karena saya akan menyebutkan hal ini dalam laporan kepada ofisial tentang wasit. Ia pun tidak mau ambil pusing setelah timnya kebobolan 4 kali dalam 2 pertandingan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan, performa lini belakang tetap berada dalam standar yang diharapkan. Hal seperti ini kadang terjadi, tapi pada akhirnya saya cukup senang dengan cara para pemain bertahan tuntasnya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengutuk keras tindakan pemain Timnas Indonesia U20 yang menendang kungfu lawan. Yunus juga menyebutkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan kejadian ini. Karena ini PSSI berharap insiden tersebut menjadi perhatian khusus Komdis PSSI. PSSI sudah menerima laporan tentang kejadian antara pertandingan Dewa United dan Bayangkara FC di Elite Pro Academy. Dan Ketua Umum sangat mengutuk keras atas kejadian tersebut. Pemain yang melakukan hal ini dan PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk mengambil tindakan seberat-beratnya. PSSI sangat prihatin dan menyayangkan kejadian tersebut. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini, PSSI dan Komdis akan mengambil tindakan. Dan kita juga melihat ada kelalaian perangkat pertandingan. Ini juga akan menjadi atensi PSSI kepada Komite Wasit, Saudara Ogawa, untuk melakukan evaluasi dan memberikan edukasi. Sanksi kepada perangkat pertandingan bila ternyata terbukti lalai. PSSI pun menghimbau kepada seluruh pelaku sepak bola usia muda, baik pemain maupun pelatih, untuk bersikap sportif. Yunus berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali tuntasnya.